Karina dan Giselle adalah sahabat sejak kelas 1. Mereka selalu bersama dan juga dikenal sebagai murid berprestasi di sekolah. Karina dan Giselle duduk bersama di taman sambil berbincang saat istirahat tiba. Karina, kalau misalnya aku ranking 1 lagi, aku bakal traktir kamu deh. Wah, boleh tuh. Tapi kalau aku yang ranking 1 gimana? Ah, nggak mungkin lah. Kan kamu biasanya di bawah aku. Pada saat semester pertama, yang meraih peringkat pertama adalah Giselle. Namun, persahabatan itu mulai berubah ketika hasil ujian diumumkan dan tidak sesuai ekspektasi Giselle. Pada saat bel berbunyi, semua murid masuk ke kelas dan disusul dengan Bu Gita yang membawa map nih. Duduk siap, siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini Ibu bakal ngumumin hasil ujian kelas dan peringkat-peringkatnya ya. Oke. Sebelum itu, hari ini siapa yang hadir? Hadir semua. Oke, bagus. Ya udah Ibu lanjut aja ya. Ibu langsung umumin aja ya dari peringkat pertama. Peringkat pertama diraih oleh Karina. Karina. Peringkat keduanya diraih oleh Giselle. Dan peringkat terakhir, peringkat ketiga diraih oleh Anna. Oke, hadiahnya Ibu kasih minggu depan ya. Baik, Ibu. Karina dan Giselle berbincang di kantin sekolah. Sel, aku punya minum dulu ya. Michelle dan Anya menghampiri Giselle. Mereka menghasut Giselle untuk membenci Karina. Bisa nih, sana yuk. Yuk. Hai Michelle, hai Anya. Kesini. By the way, kamu kan sama Karina serius? Padahal biasanya kamu nomor 1. Nggak tahu sih, Karina juga berubah semenjak ranking 1. Jangan-jangan dia punya kamu nggak sih? Iya, sekarang semua guru perhatian ke dia. Aku juga nggak ngerti ah. Sel, aku beli 2, ini buat kamu 1. Masa sebaik deh. Kamu kenapa, Sel? Kamu senang kan udah bisa ngerebut posisi aku? Maksud kamu apa sih? Aku nggak pernah mikir kayak gitu loh, Gisel. Kamu senang kan sekarang lebih pintar daripada aku? Wah, Gisel. Udahlah. Kadang, iri hati membuat seseorang telah menilai ketulusan sahabatnya sendiri. Sejak hari itu, rasa iri mulai tumbuh di hati Giselle. Giselle kenapa ya? Padahal dulu kita sedekat itu dari MPLS. Gisel jadi berubah. Ya, sekarang dia sering banget ngomongin Karina. Padahal Karina nggak pernah sombong nggak sih? Tapi kamu nggak pernah jauh. Memang Karina itu pura-pura baik. Ya memang biar kelihatan sempurna di depan semua guru gak sih? Kalian jangan ngomong sembarangan. Kalian aja yang nggak tahu akhirnya kayak gimana. Kalau kayak gini terus, pasti bakal ada masalah besar. Saat kelas kosong, Giselle, Michelle, dan Anya menyusun rencana. Hari ini Karina presentasi gak sih? Iya, kalau contohnya ada, kalau nggak ada pasti dia panik gak sih? Ayo kita sembunyiin yuk, kita buang aja sekalian ke kelasnya. Mereka mengambil buku presentasi Karina dan menyembunyikannya. Beberapa saat kemudian, Karina masuk dan mereka pun panik.
bawah. Nggak ada, tadi aku taruh sini. Belum, mana ya? Tuh ada ibu lagi. Ibu sih. Anak-anak, hari ini kita mulai presentasi ya. Ya, Ibu. Ibu pengen yang pertama dari Karina. Maaf ibu, catatan saya hilang. Kok bisa? Kamu taruh di mana? Tadi aku taruh sini, tapi nggak ada. Ada yang lihat catatannya Karina nggak? Nggak ada. Udah dicari ya? Coba kamu lihat. Udah ibu. Ya udah, yang lain dulu aja ya. Karena rasa iri hati yang terbendung, Gisel mulai menabur keburukan kepada sahabatnya sendiri. Bu, tadi saya waktu masuk kelas, saya melihat Gisel sama Anya lagi nyembunyiin kertas presentasinya Karina deh kayaknya. Anak-anak, ibu udah tahu siapa yang menyembunyikan buku Karina. Gisel, Anya, apa benar kalian yang menyembunyikannya? Ya Bu, bener emang aku yang menyembunyikan. Aku kesel sama dia karena semua orang memuji dia, bukan aku lagi. Gisel, nggak udah lama kita saingan. Semenjak aku ranking 1, aku gak dianggap lagi. Gisel, hidup bukan tentang siapa yang paling tinggi. Kalau kalian menabur diri, kalian juga yang akan menuai penyesalan. Padahal sahabatan kalian dulu bagus banget. Ya, saya merasa cuma gara-gara peringkat doang. Karina, kamu boleh kesini? Karina, aku minta maaf ya. Karina, aku juga minta maaf, kita udah keterlaluan sama kamu. Ya, aku maafin kalian semua. Ingat anak-anak, nilai bisa diubah, tapi sikap dan hati menentukan masa depan. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Setiap perkataan, sikap, dan perbuatan yang kita lakukan hari ini akan membawa hasil di masa depan. Jika kita menabur iri hati, maka yang tumbuh adalah permusuhan, ketidaktenangan, dan hati yang selalu merasa kurang. Iri hati membuat kita sulit melihat kebaikan dalam diri sendiri dan sulit ikut bahagia atas keberhasilan orang lain. Sebaliknya, jika kita menabur kebaikan, ketulusan, dan kepedulian, maka yang akan kita tuai adalah persahabatan, kepercayaan, dan kasih sayang dari orang-orang di sekitar kita. Kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas mungkin tidak selalu langsung mendapatkan balasan, tetapi pada waktunya akan kembali dalam bentuk yang tidak terduga. Behind the scene. Kalian kan ngomong dulu. Ngomong, tapi kita hai. Kan mereka yang nyebut gak sih diri. Aja. Kok Gisel aja? Baik, kamu. Naon ya? Sekarang kamu seneng kan? Lebih pintar dari Apa sih? Aku gak pernah minta kayak gitu loh. Kok ribet sih? Hah? maksud kamu apa? Buku Kirana. Udah tahu. Gak mau, gak bisa. Dia anak. Oh, anaknya. Oh, anak itu. Kita sekali lagi semua. Kayak gitu ya.
nggak tahu sih memang Kalian aja nggak